Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua, nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, yang dengan nikmat-nikmat itu semua kita bisa menjalankan ibadah-ibadah kita kepada Allah Rabbul Alamin. Salah satunya adalah thalabul ilm yang pada hari ini kita lakukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima ibadah-ibadah kita dan menambahkan ilmu-ilmu kita yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat, dan juga mudah-mudahan kita diberikan taufiknya sehingga kita mampu menjalankan apa yang kita ilmui dan kita bisa mendakwakannya serta kita bisa bersabar di dalamnya. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum, satu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kathurat alayya." Ya Rasulullah, syariat-syariat Islam itu sudah banyak sekali yang aku ketahui, mulai dari yang fardu dan juga banyak juga yang sunnah-sunnah, ya, baik itu sholat tahajud, puasa sunnah, berinfak dan lain sebagainya. Tentu aku nggak akan sanggup menjalankan yang sunnah-sunnah itu. Fa akhbirni bi syai'in atashaddatsu bihi. Tolong ajarkan aku satu amal ibadah yang bisa dijadikan pegangan olehku, yang bisa aku lakukan secara kontinu, mudah tetapi berpahala besar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuk rabban min dzikrillah. Ya. Hendaklah lisanmu selalu basah dengan zikrullah ta'ala, ya, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menjawab salat tahajud, tidak menjawab puasa Senin Kemis, tidak menjawab bersedekah, ya, meskipun semua itu berpahala besar, tetapi beliau menjawab zikrullah, ya, karena zikrullah itu ibadah yang paling mudah dilakukan. Kapan, dimanapun, ketika duduk, ketika berdiri, ketika berjalan. Yang punya harta, yang tidak punya harta bisa melakukannya, ya. Orang tua, anak-anak kecil, orang alim, orang jahil, orang sakit, orang sehat bisa melakukan ibadah yang agung itu, yaitu zikrullah ta'ala. Ya. Karena itu rugi sekali
ya, ketika ibadah yang agung ini, ya, dan mudah untuk dilakukan dan bisa dikerjakan kapanpun, disia-siakan oleh kita semua. Kita harusnya meneladani para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dulu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin seperti Abu Hurairah, Abu Darda, Salman Al-Farisi, ya, Suhaib Ar-Rumi, ya, dan lain sebagainya, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Di riwayat yang lain, zahaba ahlud dusur bid darajatil ula al muqim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah memborong pahala, memborong derajat yang tinggi, dan memborong kenikmatan-kenikmatan yang abadi. Faqala wa madzaka, kata Nabi SAW, apa maksud kalian? Qalu yusalluna kama nusalli. Mereka mengatakan, orang-orang kaya itu sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasum. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna wala natasaddaq. Wa yu'tiquna wala nu'tiq. Tapi mereka bisa bersedekah sedangkan kami tidak bisa. Mereka bisa membebaskan hamba saya tetapi kami tidak bisa. Ya, bagaimana orang-orang miskin, orang-orang fakir di masa sahabat mempermasalahkan kepada Nabi SAW bukan pada harta kekayaan. Kenapa mereka diberikan lebih? Kenapa mereka diberikan harta yang melimpah sedangkan kami tidak? Tetapi yang dipermasalahkan oleh mereka, ibadah-ibadah yang bisa dilakukan oleh orang-orang kaya tetapi tidak bisa mereka lakukan karena mereka tidak memiliki apa-apa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdalu minkum illa man sana'a misla ma sana'tum." Maukah kalian aku ajarkan, ya, satu amalan yang kalau kalian lakukan kalian akan mendahului orang-orang setelah kalian dan sebelum kalian dan setelah kalian, termasuk orang-orang kaya itu bisa mengejar amal-amal mereka, dan tidak akan ada satupun yang bisa melebihi kalian kecuali mereka pun melakukan hal yang sama seperti apa yang kalian lakukan. Kalau bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah kita mau, ya. Qala tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salasina marrah. Ya. Hendaklah kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap selesai salat sebanyak 33 kali. Setelah mendapatkan nasihat ini, kembalilah Abu Hurairah, Abu Darda, Salman Al-Farisi, Suhaib Ar-Rumi, Bilal bin Rabah dan sebagainya dari orang-orang fakir. Senang sekali pulang-pulang dapat amalan yang tidak diketahui oleh orang-orang kaya. Maka setelah sholat mereka berzikir, Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melihat Abu Bakar, melihat Umar, melihat Utsman bin Affan, ini mereka lagi ngapain ini? Ya? Disamperin salah satunya, ada yang bocorin, oh ini karena kami datang kepada Nabi SAW, maka kami diajarkan ini. Maka Abu Bakar menjalankannya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalankannya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjalankannya. Semua menjalankan dari orang-orang kaya itu. Orang-orang fakir melihat, kok mereka juga yang jalanin ini? Ya? Kok bisa mereka tahu ini? Ya? Maka mereka datang lagi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal. Orang-orang kaya itu tahu kita, mendengar kita, ya, apa yang kita lakukan. Ya, fafa'alu mislahu. Mereka pun melakukan apa yang kita lakukan. Apa kata Nabi SAW? Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah fadilah dari Allah, ya, yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ini menunjukkan kepada kita yang kita bisa ambil salah satunya dari hadis yang mulia ini.
betapa agungnya, betapa tingginya yang namanya zikrullah ta'ala, yang kalau dia lakukan bisa menyaingi orang-orang kaya yang tidak melakukannya ini. Bersedekah, membebaskan hamba sahaya, ya, yang kita tidak sanggup lakukan, maka jangan sia-siakan amal ini, ya. Bertasbih, bertakbir, bertahmid, ya, setiap sholat itu. Jangan pura-pura sibuk setelah sholat, ya. Habis salam terakhir, yang dilihat pertama langsung HP kita. Pura-pura sibuk, celingak-celinguk, kanan kiri, langsung keluar rumah. Setelah itu ngobrol-ngobrol di luar, ya. Tidak mau berzikir, tidak mau bertasbih, tidak mau bertahmid, tidak mau bertakbir, ya. Jangan sampai. Ini rugi sekali kalau kita sia-siakan ini. Ma'asyiral muslimin azani Allah wa iyyakum. Perintah zikir ini turun langsung dari Allah Rabbul Alamin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran, dzikran katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Ada ulama yang mengatakan satu-satunya perintah ibadah yang diiringi dengan katsira adalah zikrullah ta'ala. Allah tidak memerintahkan puasa yang banyak, sedekah yang banyak, jihad yang banyak, tetapi kita memerintahkan zikir, uzkurullaha zikran katsira. Ya, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Ini menunjukkan agungnya yang namanya zikrullah ta'ala. Dan Nabi SAW menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyani, bahwa Nabi SAW itu berzikir di setiap keadaan, kecuali di waktu-waktu yang dilarang untuk berzikir. Dan sebagaimana kita tahu, beliau itu beristighfar dalam sehari itu 100 kali, ya. Inni la astaghfirullah fil yaum bi'ata marrah. Sungguh aku beristighfar kepada Allah dalam sehari itu 100 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa zikrullah bukan amal yang ringan, tetapi amal yang besar dan dilakukan oleh orang-orang yang besar. Ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Karena itu untuk mendorong kita berzikir, ya, di sini akan disebutkan beberapa targhib, ya, motivasi dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam terkait zikir ini. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa membasahi lisan-lisan kita dengan zikrullah ta'ala. Yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah kalian aku tunjukkan amal yang terbaik buat kalian? Wa azkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'ha fi darajatikum, yang paling bisa mengangkat derajat-derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqi dzahab wal waraq, dan lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, dan lebih baik dibandingkan kalian bertemu dengan musuh lantas kalian membunuhnya atau kalian dibunuhnya. Qalu bala, maka para sahabat mengatakan bala, tentu, ya. Qala zikrullah ta'ala. Nabi SAW, amal itu adalah zikrullah ta'ala, ya. Jadi amal ini amal yang terbaik. Jihad tanpa diiringi zikir, no. Dakwah tanpa diiringi zikir, no, ya. Ini menunjukkan agungnya daripada zikrullah ta'ala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan berzikir hati kita akan menjadi tentram. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang hati mereka tentram dengan zikrullah. Ingat, hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tentram. Semua kita pasti menginginkan kebahagiaan hidup, ya? Ingin hidup bahagia. Maka siapa yang ingin hidup bahagia, bahagiakan dulu hatinya. Bahagiakan dulu hatinya. Siapa yang hatinya tentram, dia pasti bahagia.
Tidak peduli dia kaya atau miskin. Kalau hatinya tentram, maka dia akan menjadi bahagia. Tidak ada satupun jaminan bahwa orang-orang kaya pasti hatinya tentram, pasti hatinya bahagia. Sedangkan orang-orang miskin pasti sengsara. Ya, tidak ada jaminan, dan juga tidak sebaliknya. Ya, berapa banyak para miliarder, ya, tapi hidupnya stres, tidak karuan, keluarganya berantakan, tidak bisa tidur, ya, sehingga membutuhkan obat, ya, hingga dibius sampai nggak bangun-bangun. Kenapa nggak bisa tidur? Yang nggak bisa tidur itu orang bahagia apa sengsara itu? Sengsara. Ya, kalau kita bahagia, di pengajian saja bisa tidur kita. Di motor bisa tidur, ya. Di mobil bisa tidur, ya. Jangankan di kasur yang empuk, bahagia. Miliarder nggak bisa tidur, ya. Nggak ada jaminan hidup tentram bahagia dengan itu, nggak ada. Berapa banyak bahkan yang matinya bunuh diri mereka, ya. Hidupnya stres. Diceritakan di negeri Arab katanya ada dai yang berkunjung ke masjid-masjid. Kemudian dia bertanya kepada imam itu, imam masjid, ya. Siapa di sekeliling ini, ya, di sekeliling masjid ini yang nggak pernah datang ke masjid? Oh, ada. Tuh, yang rumah yang megah, ya, orang terkaya di sini. Oke, saya akan datangi, ya. Didatangi oleh beberapa dai itu. Dipencet belnya, ya, gak keluar. Dipencet lagi oleh dai, gak keluar juga. Sampai beberapa kali baru keluar itu, ya. Mau ada apa? Ya, saya mau salam aja. Ya sudah, gitu. Tapi tar dulu, kita ke masjid dulu. Ya. Apa kata yang punya? Udah duluan dulu, ya. Saya lagi sibuk ini. Enggak, ya. Pokoknya kita tunggu di sini, kita bareng ke masjid. Enggak, Bapak duluan deh. Ya, Pak Ustadz duluan dulu. Enggak, pokoknya kita tungguin. Bapak wudhu sekarang, ya, kita berangkat ke masjid. Udah berkali-kali diskusi nego itu. Ya sudah, ngalah juga itu orang kaya itu. Ya, ya sudah, saya wudhu sekarang. Ya, wudhu berangkat ke masjid. Setelah sholat, ya, buru-buru dia pengen pulang. Kata dai ini, tunggu dulu. Ini ada kultum dulu ini sebentar ini. Ya, tunggu dulu. Ya, saya buru-buru. Enggak, tunggu sebentar. Diam paling 5 menit, 10 menit sudah. Maka diingatkan di situ tentang apa namanya? Jannah, ya, tentang dunia yang fana, ya. Maka saat itu dia apa namanya? Mulai meluluh hatinya. Ya, dia kembali ke rumahnya. Setelah itu, maka dia selalu bolak-balik ke masjid tanpa berhenti. Ya, dia tidak pernah di waktu-waktu dia datang ke masjid, nggak pernah dia absen setelah itu. Setelah sekian lama ketemu dengan dai-dai tadi itu, ya. Ketemu lagi nih, oh iya, masih ingat dengan saya? Waduh, siapa nih? Kata dai, udah lama nih, ya. Saya yang waktu kalian panggil di bel nggak nyaut saya ini, ya. Oh iya, gimana? Saya setelah mendatangi pertama kali masjid, kemudian sholat, kemudian zikir, kemudian mendengarkan taklim, itu saya baru pertama kali mendapatkan kebahagiaan yang sejati itu. Dan tahukah kalian, katanya, ketika kalian memencet bel itu, ya, berkali-kali itu, kalian tahu apa yang sedang saya lakukan pada saat itu? Ya, yang sedang saya lakukan pada saat itu, saya sedang memasang kursi, kemudian memasang tali di atas, kemudian menempelkan tali itu di leher saya. Baru mau menendang kuncinya, terdengar bel. Ya, mau ditendang kursinya, bel lagi. Aduh, tunda dulu ini bunuh dirinya nih. Ya, ditunda dulu dia. Ya, baru datangin setelah itu. Ya, alhamdulillah. Ba'dallahi ta'ala, berkat hidayah para dai-dai itu, ya, dia mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Bahkan yang tadinya mau bunuh diri sekalipun tidak jadi demi memperoleh kebahagiaan yang sejati. Tidak ada jaminan sama sekali lagi. Yang namanya kekayaan, kemiskinan bukan standar bahagia dan tidaknya seseorang. Ya, ada kebahagiaan itu di sini. Ya, di hati kita, di jiwa kita. Dan obatnya untuk menenteramkan hati kita, Allahu Rabbul Alamin memberikan solusinya. Apa itu? Zikrullahi ta'ala. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian problem apapun dalam kehidupan kita, solusinya adalah zikrullah. Ya, satu ketika ada beberapa orang yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Ya, yang pertama datang mengadukan tentang kegerasangan bumi. Ya, minta solusinya gimana caranya nih? Kata Hasan Al-Basri, istighfar yang banyak. Ya, istighfar yang banyak. Yang kedua, kemiskinan, ekonomi yang sulit. Ya, solusinya istighfar, kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Datang lagi, saya nggak punya anak, saya pengen anak ini. Istighfar yang banyak. Maka ketika ditanyakan, ya Syekh, setiap orang memiliki problemnya masing-masing yang berbeda-beda, tapi jawaban antum ini sama, yaitu istighfar, istighfar. Apa kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala? Ini bukan dari saya jawaban ini, tapi langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ingat ketika Nabi Nuh alaihissalam menyuruh kaumnya untuk beristighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum. Aku serukan kepada mereka, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Innahu kana ghafara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara. Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan yang lebat kepada kalian. Dan menurut para ulama, hujan yang lebat turun dari langit yang berkah itu adalah sumber perekonomian terbesar dalam kehidupan ini. Ya. Wa yumdidkum bi amwal. Allah akan memberikan harta yang banyak, wa banin, akan memberikan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, akan memberikan kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, dan akan memberikan sungai-sungai. Apapun problemnya, solusinya ada zikrullah ta'ala. Salah satunya ada dengan beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Dengan berzikir kita akan mendapatkan keselamatan, ya. Ketika ada waktu-waktu yang menegangkan kita, waktu-waktu yang mendesak kita, yang membutuhkan keselamatan dari Allah Rabbul Alamin. Kita masih ingat, ya, bagaimana Nabi Yunus alaihissalam, ya, ketika ditenggelamkan ke dalam lautan, dimakan dengan ikan, masuk ke dasar lautan, Allah Subhanahu wa ta'ala selamatkan Nabi Yunus alaihissalam. Apa sebabnya? Sebabnya fanada fi dhulumati Allah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Ketika Nabi Yunus alaihissalam, ya, berzikir di dasar lautan, di dalam perut ikan, ya, apa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan diselamatkan dari penderitaan itu. Maka siapapun yang merasakan penderitaan apapun bentuknya, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu zikirnya adalah zikir yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalim. Sampai urusan kita tuntas, selesai, ya, terus baca dan baca. Di dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Nabi Yunus bukan orang yang banyak berzikir, banyak bertasbih, dan di waktu itu dia tidak juga membaca zikir, ya, maka dia akan tetap tinggal di perut ikannya sampai hari kebangkitan. Artinya itu menjadi kuburan Nabi Yunus alaihissalam di dalam perut ikan itu. Kemudian ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum. Dengan zikir bukan hati saja yang akan menjadi kuat, tetapi fisik pun akan menjadi kuat dengan zikrullah ta'ala. Ya? Yang kuat bertambah kuat, yang lemah akan menjadi kuat. Ketika Nabi Hud alaihi salam, ya, menyuruh kaum Ad agar mereka bertaubat, agar mereka berzikir, beristighfar, ya, apa salah satu motivasinya? Ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum. Ini salah satunya, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian. Kita tahu kaum Ad itu adalah bangsa yang kuat, kaum yang kuat.
Tetapi ketika mereka menambah dengan istighfar, dengan zikrullah, maka Allah akan menambahkan kekuatan kepada mereka. Siapa yang lemah, yang sedang capek, yang sedang lelah, maka istighfar atau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Fatimah Az-Zahra, ya, putri Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kecapean dalam pekerjaannya, ya, mengurus rumah tangga, ya, cuci piring, cuci pakaian dan lain sebagainya. Dan yang paling berat adalah menggiling gandum pada saat itu. Maka mengadu kepada suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ini gimana nih, berat, capek ini, ya. Maka teringat bahwa Nabi SAW, ya, mendapatkan hamba sahaya yang baru. Maka pada saat itu Fatimah datang ke rumah ayahnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, ya, untuk meminta, ya, hamba saya itu supaya bisa menjadi membantu pekerjaan-pekerjaan di rumahnya. Tetapi pada saat itu Rasulullah SAW tidak ada di rumahnya, ya. Maka ketika malam-malam Nabi SAW datang ke rumahnya dan diberitakan oleh istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, terkait kebutuhan anaknya, yaitu Fatimah radhiyallahu anha. Maka langsung di malam itu juga, tidak menunggu waktu pagi, Rasulullah SAW mendatangi rumah Fatimah radhiyallahu anha. Ya, apa yang kalian minta? Pembantu yang bisa mengurus rumah tangga ini, ya, membantu pekerjaan. Apa kata Nabi SAW? Ala u'allimukuma khairam mimma sa'altumani. Maukah kalian berdua aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Apa itu? Idza akhadtuma madaji'akuma. Jika kalian sudah berbaling di tempat tidur, tukabbiran arba'an wa salasin. Bertakbirlah 34 kali. Wa tusabbihan salasan wa salasin. Bertasbihlah 33 kali. Wa tahmadan salasan wa salasin. Dan bertahmidlah 33 kali. Apa tadi? Takbir berapa? 34. Ya, kemudian tasbih 33. Kemudian tahmid 33. Fahuwa khairul lakuma min khadim. Itu semua lebih baik daripada kalian memiliki pembantu. Jadi kalau punya istri ngeluh, ya, pengen pembantu, tawarkan ini, zikir yang banyak. Insya Allah nggak butuh pembantu. Ya, kelelahan insya Allah hilang. Antum setelah aktivitas dakwah, setelah naik gunung, setelah bintara, setelah dakwah, setelah olahraga, capek, lelah, sebelum tidur baca ini. Insya Allah Ta'ala setelah bangun fresh kembali, ya, segar kembali, ya. Ini dari siapa? Dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ini berasal dari hadis, kita selalunya menganggap remeh, ya. Oh, hadis ya, ya. Bukan dari Kiai Anu, ya, Kiromo ini ajian-ajiannya ini. Ini dari Nabi SAW, ya. Memberikan solusi yang terbaik ketika saat kita capek, lelah, lemah, ya, terlebih jiwa kita, maka solusinya adalah zikrullah ta'ala, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ampunan, maghfirahnya kepada mereka yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, Allah telah menyediakan mereka ampunan dan pahala yang besar. Man qala subhanallah, di dalam hadis Nabi SAW, siapa yang mengucapkan, membaca subhanallah wa bihamdihi fi yaumin mi'ata marrah, dalam sehari 100 kali, khuttat khatayahu walau kanat misla zabadil bahr, maka apa? Dosanya akan dihapus meskipun sebanyak buih di lautan. Subhanallah wa bihamdihi, ringan untuk dilakukan, ya, ringan dan bisa dilakukan kapan saja. Di dalam riwayat yang lain, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin salatan wa salasin
wa hamidallaha thalathan wa thalathin wa kabbarallaha thalathan wa thalathin wa qala tamam al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Siapa yang bertasbih setelah salat sebanyak 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, dilengkapi menjadi 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, diampuni dosa-dosanya meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Nikmat yang besar. Allah memberikan peluang-peluang, sarana-sarana agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang paling kita inginkan ketika di yaumul qiyamah atau di akhirat nanti, kita dijauhkan dari yang namanya azab Allah Subhanahu wa taala. Dan solusi terbaik agar kita dijauhkan dari azab adalah zikrullah taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma'amila adamin bi amalin anjalahu min adzabillahi azza wajalla min dzikrillah." Amal anak cucu Adam yang paling dapat menyelamatkannya dari siksa Allah adalah zikrullah ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin azani Allahu wa iyyakum, di antara targhib ya atau motivasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ya terkait masalah zikir ini. Mudah-mudahan ya sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa diberikan kemampuan untuk selalu berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap kondisi-kondisi kita, baik saat kondisi kita lapang ya, baik saat kondisi kita sempit ya, ataupun kondisi-kondisi yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.